Perkenalkan diri, saya Christian Gaul dengan NIM 2022 31 Pada kesempatan kali ini akan berusaha untuk menganalisis tiga aplikasi dengan tiga tema yang berbeda. Ada warehouse. Jadi yang pertama tuh untuk tema yang real time ada pada aplikasi WhatsApp Web. WhatsApp Web itu merupakan versi browser dari aplikasi WhatsApp yang mensinkronkan pesan secara real time antara perangkat mobile dan desktop. Contoh endpoint-nya seperti ini di layar. Kemudian untuk parameter yang adanya, misalnya terdapat user ID yang berfungsi untuk ID unik pengguna, kemudian session token, itu token autentikasi sesi pengguna, kemudian message ID, itu ID pesan yang sedang dikirim ataupun yang diterima oleh user, kemudian timestamp untuk waktu pengiriman atau penerimaan pesan, kemudian chat ID, misalnya seperti ID percakapan ataupun chat yang sedang aktif yang digunakan oleh user, dan yang terakhir message type-nya itu jenis suatu pesan ataupun chatnya seperti text, image, voice, file, dan lain-lain. Untuk fungsi real time-nya itu pesan yang kita ketik ataupun yang kita terima itu dikirimkan dan diterima langsung tanpa harus merefresh halaman. Ini menggunakan WebSocket sebagai protokol komunikasi dua arah secara real time. Kemudian yang kedua, tema transaksional terdapat pada Tokopedia. Tokopedia merupakan e-commerce yang mendukung transaksi jual beli barang secara digital. Kemudian untuk parameter yang terlibatnya seperti user ID itu ID pembeli, produk ID, ID produk yang dibeli, kemudian quantity, jumlah produk, kemudian payment method, ataupun metode pembayaran misalnya seperti OVO dan bank transfer lainnya. Kemudian ada shipping option, itu jasa pengiriman yang akan kita pilih. Kemudian address ID, itu sebagai ID alamat pengiriman pengguna. Dan yang terakhir voucher kode, itu kode diskon apabila di Tokopedia itu ada. Untuk fungsi transaksionalnya, itu setiap kali pengguna melakukan pembelian, jadi data kita dikirim dengan endpoint checkout. Sistem ini akan mencatat transaksi dan menunggu pembayaran. Untuk statusnya itu pertama itu berupa waiting, dan terakhirnya akan bisa berhasil ataupun gagal. Kemudian yang ketiga itu ada temanya location. Untuk aplikasinya Google Maps. Jadi Google Maps itu memungkinkan pengguna mencari lokasi, mendapatkan rute dan informasi lalu lintas berdasarkan posisi mereka. Untuk parameter yang terlibatnya itu ada location sebagai koordinat geografis pengguna seperti latitude ataupun longitude. Kemudian ada radius seperti jarak dalam meter untuk pencarian lokasi sekitar. Kemudian ada tipe, itu sebagai jenis suatu tempat. Misalnya ada restoran, ada stasiun, ada rumah sakit. Kemudian untuk keyword itu sebagai kunci pencarian khusus dalam Google Maps itu. Kemudian yang terakhir itu key, sebagai API dari Google untuk mengotorisasi penggunaan layanan. Untuk fungsi location ini untuk mengembalikan daftar tempat di sekitar pengguna berdasarkan lokasi GPS user. Kemudian hasil akan ditampilkan berdasarkan jarak dan relevansi. Mungkin itu saja analisis singkat yang bisa saya berikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.